Anda menghujat Bang Suma, itu merendahkan Anda sendiri. Karena saya adalah saudaramu. Kecuali Anda sudah mengatakan Bang Suma itu bukan Islam. Bang Suma itu bukan Muslim. Kalau Anda mau ikut sama orang yang mengatakan saya murtad, baru. Ya kan? Jangan bangga. Sesama ulama kan pernah saling tukar. Betul. Itu sesama ulama. Ulama dengan para ulama tidak sedang berperang tentang ideologi agama. Ulama bukan apologet. Ulama tidak pernah kemudian pasang badan di depan untuk menghalau para misionaris. Ulama hanya membina kemudian jemaat, membina umat. Kalau kita ini berbeda. Kita ini tampil sebagai garda terdepan membentengi akidah umat Islam. Memperlihatkan bagaimana kemudian kita ini menjaga umat ini. Dengan keterbatasan yang kita punya, dengan latar belakang yang kita punya, background kita, basic kita, itu yang kita pakai kemudian untuk membentengi akidah umat. Kalaupun ada di antara kita itu salah, keliru, dan seterusnya, ya toh kita saling menutupi satu sama lain. Ngapain ya kayak gitu-gitu dibahas terus-terusan? Ngapain coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang agak berbeda ya. Dan saya mohon teman-teman benar-benar buka mata, buka telinga. Ya, saya mohon buka mata, buka telinga dan fokus untuk pembahasan satu ini ya. Kita tahu belakangan ini banyak sekali konten-konten yang dibuat oleh teman-teman para pendebat muslim, para mujahidin muslim, yang entah kenapa terkesan menyinggung pihak yang lain. Si A tiba-tiba dalam kontennya menyinggung si B. Si B balas dengan menyinggung si A. Jadi saling singgung-menyinggung. Terus teman-teman pada nanya pendapat saya, Bang, siapa yang benar, siapa yang salah? Di sini saya katakan ini hanyalah salah paham. Ini adalah miskomunikasi dan ini adalah proses. Ya, satu proses di mana yang namanya organisasi, yang namanya kelompok, tentu saja akan berproses dengan segala macam jenis cobaan. Sama seperti kalau kita fitness. Ya, kita nggak mungkin akan lebih kuat otot kita, lebih besar otot kita, kalau beban yang kita angkat hanya begitu-begitu saja. Ya. Beban yang kita angkat itu pasti akan terasa sakit, terasa berat ya di otot kita. Karena otot kita pasti akan terluka karena mengangkat beban tersebut. Itulah kenapa orang yang fitness, itu biasanya selesai fitness malamnya atau besoknya, itu badannya sakit. Ya, badannya sakit. Karena kenapa? Ototnya itu akan membentuk otot yang lebih besar. Sehingga otot yang lama itu akan terkelupas, akan digantikan dengan otot yang lebih besar. Begitu juga dengan organisasi-organisasi Islam. Setiap masalah itu membuat kita jauh lebih dewasa dan jauh lebih kuat. Ya. Setiap masalah akan membuat kita selangkah lebih maju. Akan membuat kita selangkah lebih tinggi lagi. Kan seperti itu. Itulah kalau ada yang nanya, kenapa ini? Ada apa antar pendebat muslim? Ini hanyalah masalah komunikasi yang kurang tepat, atau bisa dibilang ada karakter dari seseorang, misalnya si C, ya si C ini karakternya memang tidak cocok kalau ketemu dengan si S, ya. Karakter dia ini nggak cocok dengan si S gitu. Begitu juga dengan S ini, kalau ketemu dengan si B nggak cocok karakternya. Karena kita nggak bisa pungkiri, karakter itu cocok-cocokan gitu. Kalau orang yang tipikalnya ya, ngomong itu kadang-kadang suka bercanda, dan bercandanya kelewatan. Kalau dia ketemu dengan orang yang serius, maka orang yang serius ini akan menganggap candaannya ini sesuatu yang menghina atau menyinggung harga dirinya, kan gitu. Orang yang sangat serius ketemu orang yang suka bercanda itu nggak nyambung, teman-teman. Berat untuk nyambung, karena nggak satu frekuensi. Begitu juga dengan di kalangan para pendebat. Makin hari jumlahnya makin banyak. Ya. Jenis orang-orangnya makin banyak. Dari A sampai Z ada orangnya, kan gitu. Jadi tentu saja akan ada yang kalau ini, ya, si B kalau ketemu C, D cocok. Ya, si B ini ketemu C, D, E, F cocok. Tapi begitu dia ketemu sama si H,
Nggak cocok. Karena karakter si H ini memang nggak cocok sama karakter si kawan ini gitu. Jadi itu hal yang biasa, dan semua yang paling penting adalah demi menegakkan la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Kita melawan yang namanya Polikardus. Jadi ini adalah suatu proses ya. Suatu proses yang ya memang harus dijalani. Dan itu sudah hal yang biasa lah. Mungkin teman-teman juga lihat ya. Hari ini kita beda pendapat, besok kita tiba-tiba kompakan lagi. Hari ini kita sama teman kita ini berbeda pandangan. Tiba-tiba bulan depan atau tahun depan kita udah jalan bareng lagi karena kita punya satu tujuan yang sama. Itu hal yang biasa, dinamika. Dan saya berharap teman-teman ya itu mendukung setiap yang dilakukan. Jangan kita malah mengkotak-kotakkan diri. Itu yang paling penting. Dan di sini Bang Zuma sebagai seorang yang dituakan lah, ya bisa dikatakan kalau di antara para pendebat, Bang Zuma ini kan sosok yang dihormati, dianggap sebagai panglima lah. Ya. Harus kita katakan di antara para pendebat, Bang Zuma itu adalah figur panglima dari para mujahidin, sehingga di sini Bang Zuma ikut bersuara, memberikan pendapat beliau ya, atas dinamika yang terjadi antar sahabat-sahabat, antar teman-teman seperjuangan. Bagaimana pandangan dari Bang Zuma? Mari kita dengarkan dulu ya. Ini teman-teman harus simak baik-baik. Oke, kita dengarkan dulu. Anda menghujat Bang Zuma itu merendahkan Anda sendiri. Karena saya adalah saudaramu. Kecuali Anda sudah mengatakan Bang Zuma itu bukan Islam. Bang Zuma itu bukan Muslim. Kalau Anda mau ikut sama orang yang mengatakan saya murtad, baru. Iya kan? Jangan bangga. Sesama ulama kan pernah saling tukar. Betul. Itu sesama ulama. Ulama dengan para ulama tidak sedang berperang tentang ideologi agama. Ulama bukan apologet. Ulama tidak pernah kemudian pasang badan di depan untuk menghalau para misionaris. Ulama hanya membina kemudian jemaat, membina umat. Kalau kita ini berbeda. Kita ini tampil sebagai garda terdepan membentengi akidah umat Islam. Memperlihatkan bagaimana kemudian kita ini menjaga umat ini. Dengan keterbatasan yang kita punya, dengan latar belakang yang kita punya, background kita, basic kita, itu yang kita pakai kemudian untuk membentengi akidah umat. Kalaupun ada di antara kita itu salah, keliru, dan seterusnya, ya toh kita saling menutupi satu sama lain. Ngapain ya kayak gitu-gitu dibahas terus-terusan? Ngapain coba? Kemudian ketika Anda direspon, dan respon saudara kita itu membuat Anda sakit, itu lagi yang Anda ulas. Itulah yang, padahal yang main api kan ente-ente juga. Ya. Jadi kalau Adinda Wafi mengatakan, siapapun yang membahas aku lawannya. Loh, kan kalian yang menabuh perang. Jadi kalau orang respon jangan tersakiti. Biasa ajanya itu. Ya, gitulah. Maksud saya gini loh. Sudahilah yang kayak gitu-gitu ya. Mari kita rangkulan. Anda nggak mau masuk api nggak apa-apa. Toh api ini bukan untuk sekelompok orang. Api ini untuk semua manusia, untuk semua umat Islam. Anda gabung di dalamnya ataupun tidak gabung di dalamnya, kami tetap ada di belakang kalian. Besok hari kalian ada masalah, besok hari kalian ada musibah, pasti kami pasang badan datang di situ. Karena kalian adalah saudara kami. Jadi percuma kalian mau bercerita, percuma kalian mau nyala-nyalakan, percuma. Kami tetap sayang sama kalian. Kami tetap cinta dengan kalian. Ya, paham itu. Jadi kalau Anda bercerita itu hanya merusak citra Anda sendiri. Anda mau merendahkan, itu hanya merusak citra Anda sendiri. Tidak usahlah berapi-api. Aku tidak suka begini, aku tidak suka ini orang. Tidak perlu yang kayak gitu-gitu. Anda tidak akan tinggi dengan menjatuhkan orang. Tidak perlu. Hati bung, hati. Islam itu hati. Hati yang harus dijaga. Ini kalbu. Kalau ini rusak, semuanya rusak. Dan kalau hatimu rusak, saya percaya dan saya yakin hubunganmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu juga rusak.
Janganlah. Kalau sudah ada kebencian kepada sesamamu muslim, koreksi hatimu. Ada yang sakit di dalam. Hatimu ada penyakit. Kalau sesamamu muslim, kau sudah berani menceritakan aibnya depan umum. Ada penyakit di hatimu itu. Cobalah koreksi diri dulu ya. Jadi ukuran kita itu hati. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Saya sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia memohon dengan sangat teman-teman saya, adik-adik saya, abang-abang saya, kalau misalnya ada sesuatu yang keliru dari penjelasan saya, japri aja. Setelah itu saya minta maaf. Saya akan belajar lagi. Nggak perlu lagi diperpanjang. Kenapa kita akan ditertawakan? Oke? Anda membuat saya ditertawakan itu sama halnya Anda juga yang ditertawakan. Kenapa kita satu tubuh? Ya. Jadi cukuplah kita saling menutupi kekurangan, mengisi kemudian kekurangan dari teman-teman. Saya bukan seorang guru. Saya hanya karena tua dari kalian, hanya karena senior di dunia apologet dari kalian. Sehingga saya dijadikan sebagai pembina. Jadi kalaupun ada pencapaian yang saya dapatkan itu bukan karena kelebihan, bukan. Karena kebetulan aja saya lebih tua. Besok hari insya Allah kalian yang akan naik. Besok hari kalian yang punya nama. Giliran Anda yang akan menjadi harum. Jadi tidak perlulah kita saling merusak satu sama lain. Oke? Paham itu ya? Jadi saya mohon berhentilah. Toh saya tidak pernah memberikan materi baptis adalah wudhu. Al-Quran mengatakan begini, begini, begini. Wudhu itu begini, begini. Maka di dalam Islam baptis itu adalah wudhu. Wudhu itu adalah baptis. Kan gak pernah. Saya cuma mempraktekkan ilmu balaga itu kayak mana. Bagaimana kemudian kita menggunakan majas. Itu aja. Dan itu sudah saya jelaskan. Dan saya tidak pernah berpikir orang yang punya keilmuan selevel Anda bisa gitu loh protes tentang apa yang saya jelaskan. Padahal kalau dipikir keilmuannya tinggi. Tapi masa tentang ilmu balaga kayak begini Anda tidak paham. Saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir gitu loh. Saya rasa-rasanya tadinya tuh ngerti. Apa itu tasbih. Pasti kalian sudah paham. Tapi ternyata kalian nggak paham. Yang harusnya protes itu adalah orang-orang awam. Bukan apologet yang protes itu. Harusnya orang-orang yang awam. Kok ada Bang Suma mengatakan baptis? Akhirnya mereka disibukkan membaca alif, ba, ta, sa, jim, ha. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang mengaku intelektual tinggi. Tidak paham tentang penjelasan saya. Yang awam saja paham maksudnya. Yang awam nih, yang baru ngerti dunia apologet aja ngerti apa tujuan Bang Suma ngomong kayak gitu. Ya Allah ya Rabb. Cobalah hati-hati. Hati ini. Hati utamanya hati. Hati. Jagalah hati. Jangan kau sakiti. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Itu kan lagu guru kita. Oke ya? Jadi saya rasa nggak ada lagi masalah. Jangan lagi diperbincangkan, saya mohon ya. Jangan lagi kita bahas-bahas. Ini merendahkan intelektual Anda. Kalau Anda hanya gara-gara baptis wudhu, itu aja terus digoreng. Ya Allah ya Karim, adalah lebih hak kalian luruskan kata Allah yang dipakai orang-orang kafir. Kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul. Daripada Anda disibukkan dengan kata baptis wudhu. Apa sih itu? Seakan-akan Anda ini tidak pernah belajar. Baru kemarin lahir. Video itu kan panjang penjelasannya. Dan itu nuansanya berbeda. Bukannya saya sedang memberikan kajian ke internal Islam, bukan. Tolong ya. Jadi jaga hati ini supaya jangan lagi diperpanjang yang kayak gitu-gitu ya. Ditertawakan kita. Ya Bang. Masakan ada seorang yang level pendidikannya kayak gini. Yang dibahas itu aja terus. Itu aja terus. Nanti penilaian orang itu apa? Pasti iri. Pasti cemburu. Pasti karena dengki. Karena ini. Padahal bukan karena itu. Tapi karena benar-benar kalian itu mau meluruskan. Tapi orang menilainya jelek. Itu karena kalian sendiri. Jadi sudahlah ya.
kita rangkuman adalah lebih baik kalau Anda mau belajar, mau mengajar, maksud saya mau mengajar ke kota Makassar. Rumah saya terbuka, mau belajar di alam boleh, belajar di sekolah saya boleh. Ajarin saya baik-baik. Nah, itu baru adab Islam. Gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf saya terbawa perasaan karena saya sedih aja sih. Udah berapa hari ini itu aja terus digoreng. Tidak mendatangkan apa-apa. Tidak mendatangkan apa-apa. Dan tidak akan pernah bisa membuat saya jatuh. Dulu pernah saya katakan, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk berhenti. Kecuali Allah dalam memanggil saya. Oke? Kalau hanya saudara sendiri, belum. Anda tidak akan pernah bisa menghalangi saya. Jadi percuma Anda membahas-bahas kayak gitu. Percuma. Percuma. Karena saya akan tetap jalan dengan gaya saya, dengan cara saya sendiri. Karena saya adalah berurusan dengan Tuhan, Allah, bukan berurusan dengan manusia. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ada abang saya jadi nggak enak ini. Kanda Sondi, Barakallah, Bang Haryandi, Masya Allah, Jamet, teman-teman saya semuanya. Mohon maaf kalau saya terbawa suasana ya, karena saya yang ditembak terus ini. Yang ditombak lambungnya itu setiap saat itu saya. Ketika membahas baptis, pasti saya. Wudhu, saya lagi. Terus saya mau sampai kapan diam? Ya, makasih ya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Noise Uni, noise banget. Noise Uni. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai cerita Bang Jumi ini memang tadi malam saya mau bersedih lah. Memang ada yang menggoreng-goreng itu kan, tapi nggak dibilang lah namanya kan. Sudah itulah, sudah. Nggak usah dibahas. Dari dulu kita memang tidak semua orang yang suka. Karena Rasulullah saja, para nabi aja itu nggak semua suka. Lalu siapa kita disukai orang semua kan nggak mungkin. Tapi tetap yang namanya manusia kan ada batas kesabarannya. Kalau memang Bang Zuma wajar, beliau menangis karena yang beliau hadapi kan saudara-saudara sendiri. Tapi ya sudahlah, biarkan. Insya Allah semua kita sudah terbiasa. Ya kan Kevin udah biasa. Tapi kadang gini Uni, kadang memang yang dibahas memang kan gurunda kita. Guru kita sabar, tapi kita sebagai pengikut beliau ini kadang merasa geram gitu loh. Memang kayak gitu itu. Perasaan kita. Gini Bang Ardiansah, yang mengkritisi Bang Zuma itu adalah saudara-saudara kita juga, orang-orang yang bersama dengan kita sejak semula. Jadi bagi kita itu bukan sebenarnya kesedihan Bang Zuma itu aku tahu, karena kesedihan beliau itu saudara beliau. Coba kalau bukan saudara kita yang kritisi kita enggak peduli, tapi karena saudara kita yang dari awal itu sama kita, dan ternyata kenapa saat ini mereka seperti itu. Tapi ya sudahlah gitu. Intinya kita so must go on, kita tetap harus jalan. Aku, Bang Zuma, Kevin, dan teman-teman lain itu udah terbiasa seperti itu. Setiap kita pasti akan ada polemik-polemiknya. Tapi ya sudahlah gitu aja. Oke, sip. Satu lagi ini, ada cerita lucu ini. Cerita apa? Dari malam abang bilang cerita lucu. Awas kalau aku nggak ketawa ya, Bang. Enggak, yang kan kemarin tadi malam aku masuk rumpak bom. Terus ada situ ngaku-ngaku Islam dia, padahal dia Kristen, mau murtad dia kan. Terus dibikin mereka lah settingan mau murtad, seolah-olah Islam dia mau murtad kan. Nah, terus naiklah saya kan baca dulu Al-Fatihah, aku bilang malah dihujat mereka aku. Itu udah biasa itu Bang, kayak gitu tuh. Serigala berbulu buaya itu. Katanya. Ini yang paling lucu alasannya, katanya mau murtad. Kan dibilangnya mau bermimpi dia datang seseorang pakai baju putih, terus tangannya bolong, kakinya juga bolong, menghampiri dia. Katanya mau murtad. Yang punggungnya nggak bolong kan? Yang penting punggungnya nggak bolong ya. Kuntilanak berarti itu. Kuntilanak yang terbang nyangkut di jemuran, kena paku, jemuran paku. Kan jemurannya talinya dari kawat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batlah. Iya. Saya juga kemarin itu kan dia kan sering
masalah orang baca Al-Quran itu salah gitu kan. Jadi ya saya juga coba tes dengan apa yang tebak-tebakan saya waktu di pesantren. Saya bilang oke, kita main tebak-tebakan aja, saya bilang gitu kan. Dalam surat pendeknya yang tidak ada huruf fa-nya apa? Nggak ada yang tahu dia. Aduh, kan saya bilang. Iya, Di dalam surat pendek yang tidak ada huruf fa-nya. Dia orang mikir semua, nggak ada yang bisa jawab dua-dua itu. Alhamdulillah kan dia terbungkam dia. Langsung diturunin saya. Jebret. Iya bang, yang tadi bukannya umat ini. Muslim yang naik dia olok-olok mereka. Dibilang Bukannya bahasa Arab Al-Fatihah kita itu. salah, gitu. Al-Fatihah ya Bang ya? Yang Iya tidak huruf. benar, barakallah, ini harus makanya sedarah kalau sama Bang Juba ini. Masya Allah, alhamdulillah. Bang Jamet, Bang Jamet, Bang Jamet. Huruf yang lain ada semua tuh. Iya, yang lain ada. Pak tidak ada dia. Ada lagi Bang Juma yang huruf nunnya 1. Surah apa? Kalau itu aku nggak tahu. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Masya Allah. Iya. Iya. Masyaallah. Ya kalau saya sih dari Bang Juma tadi dari Pak Ari, surat yang ada alifnya apa? surat Bang Adriansah. Tadi saya nangis terus Bang Juma. Masya Allah, saudara kita. Darah ini itu dihujat terus. Itulah tapi pengorbanan seperti Rasulullah. Udahlah itu Bang, udah Bang. Udah kelar itu. Iya. Ya udah saya sih. Cuman ya Allah saya bilang ya memang begitu. Begitulah kehidupan kalau kita udah tawadu sama Allah itu. Selalu di orang-orang yang ini juga ngedengar dia orang itu. Memang masih ini Bang, masih ada ya kan saudara-saudara kita yang muslim di luar sana itu masih ada yang lupa bahwa segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Itu mereka lupa gitu loh. Iya. Iya betul. Masya Allah. Kurus-kurusnya aku tetap ada tulangnya kan Bang Alayubi. Gurunda ini pesan Iya, pesan dari kiai-kiai Banten nih dari 2013 lalu. Bang Hari itu hadir kepada mereka. Mereka bilang gini nasihatnya. Ya Yandi, jangan sampai bermusuhan sesama muslim. Kita rapatkanlah barisan aja. Di 2013 itu Bang Jum. Kiai-kiai itu membicarakan. Jadi ya itu udah tawadunya saya ke situ. Oh berarti ya benar gitu kan. Muslim sekarang ini akan merusak dirinya sendiri gitu. Itulah dia Bang. Ya Burunda. Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores. Ini Bang Kores. Bang Kevin. Oke, Bang Hari, terima kasih atas pemaparannya. Saya turunkan nggak apa-apa ya Bang ya. Bergantian sama oten yang lain, siapa tahu ada yang mau naik. Nggak apa-apa Bang. Sehat terus lah Bang. Ya Allah, semoga selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Terima kasih Bang Hari, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya teman-teman. Tunggu dulu. Bang Sondi dulu suruh ngomong. Oh iya, siap. Ada Pak Sondi. Nanti kita dipecat. Ada udah. Silakan udah. 1, 2, 3 dengar keluar suaranya. Banget suaranya. Oke. Ekonya banyak kali. Udah. Sekarang nggak pakai eko ini. Tapi kayak menggema gitu udah. Terus ada agak noise. Ya, udah. Oke. Gini.
jujur banyak pembelajaran ya. Ini khusus buat diri saya, bukan siapa-siapa. Banyak pembelajaran yang saya pribadi ambil hikmahnya dalam sebuah perjalanan kita memperjuangkan agama Allah ini. Butuh kesabaran, keikhlasan, dan sebagainya. Ya itulah ujian kita. Saya pribadi sangat bangga lah dengan antum, dengan Juma. Dinda luar biasa gitu loh. Jadi memang perjuangan itu pasti ada kerikil. Kalau nggak ada kerikil, nggak ada seninya kita ini kan. Tapi kembali lagi kesabaran kepada kita. Ada bahasa bijak ngomong gini, hujan lebat akan kita tempuh, mengapa hujan ringan kita harus berteduh? Ya kan, artinya tetap aja. Karena dibalik orang yang suka sama kita, dipastikan ada yang tidak suka. Itulah kehidupan gitu loh. Tetapi dibalik itu semua, tetap kita harus memperjuangkan agama Allah, terlepas orang suka dan tidak suka. Sebenarnya bukan masalah tidak suka. Mungkin di sini kita berpikir positif thinking saja. Ada rasa kerinduan mungkin, rasa keakraban yang dulunya ada, sekarang udah mulai berkurang, sehingga timbul riak-riak seperti itu. Ya kita ambil positifnya saja. Jangan kita terbawa arus lah. Tapi bagaimanapun juga Gurunda Zuma itu sebagai manusia, di satu titik nadir, dia harus perlu untuk menjelaskan dan perlu untuk berkomentar. Ya alhamdulillah lah hari ini beliau sudah komentar. Ya mudah-mudahan komentar beliau ini, ulasan hati beliau ini dari lubuk yang hati paling dalam kita lihat tadi itu, bisa diterima lah oleh kawan-kawan yang mempunyai pandangan perbedaan tadi. Ya kita di sini bukan mencari pembenaran, kita nggak mencari itu. Yang kita cari ini sekarang adalah bagaimana kita bisa menyatukan kembali benang-benang yang sedikit kusut itu menjadi lurus lagi. Karena kita sama-sama memperjuangkan agama Allah, kita memperjuangkan agama Allah, saudara kita di sebelah juga memperjuangkan agama Allah. Alangkah eloknya, alangkah dasarnya kalau perjuangan kita ini kita satukan. Karena bagaimanapun juga, di balik kita tidak suka sama seseorang, yakinlah orang itu pernah berbuat baik sama diri kita. Di balik kita tidak suka sama seseorang, yakinlah orang itu pernah berbuat baik sama kita. Kenapa berbuat baik sama kita itu nggak kita pegang, nggak kita ingat? Kenapa hanya keburukan, kesalahan sedikit di mata kita mungkin, itu harus kita perlebar. Nah ini yang harus kita luruskan lagi. Dan jujur saya katakan kepada Gurunda Juma, banyak ilmu yang saya dapat. Bagaimana menghadapi namanya keikhlasan, kesabaran, dan harus meluruskan. Karena kadang-kadang tidak semua yang kita sampaikan itu orang bisa terima. Nah sebenarnya kalau dia tidak bisa terima, ada ruangnya untuk kita diskusikan itu. Tapi sudahlah ya. Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini semakin membuat kita semakin dewasa, semakin kita memahami, ya inilah ujian itu. Ujian itu kadang-kala tidak datang dari luar, tapi ada saatnya ujian itu datang dari dalam. Tapi tetaplah kita berjalan. Satu lagi kepada Gurunda Juma, antum banyak dicintai oleh orang muslim. Itu aja diingat. Jangan, tetaplah berjuang. Tadi ada kebanggaan kita, antum tidak akan pernah berhenti menyuarakan ini sebelum Allah yang memanggil. Ini kita luar biasa. Ya, artinya kerikil-kerikil itu harus bisa kita hadapi. Ya, sekali lagi terima kasih Gurunda Juma. Sama-sama Ya, Bangku, Masya Allah. banyak ilmu. Ya mudah-mudahan keikhlasan dan kesabaran yang ada dari Gurunda Juma ini bisa kita ambil, kita pakai juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian sedikit Gurunda Juma. Makasih ya Bangku. Sehat terus Bang ya. Sukses Bang ya. Makasih, dilanjut ya. Aku mau turun dulu ya, cuma menyampaikan itu aja. Teman-teman sudah dengar ya, sampai Bang Zuma itu tak bisa berkata apa-apa, dan saya tahu betul ya, apa yang sebenarnya terjadi, karena saya termasuk mendengarkan dari kiri dan kanan ya. Semua pihak itu teman. Kita sudah mengalami proses perjuangan bareng dari zaman dulu sampai sekarang, kan begitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ya ini hanya miskomunikasi, dan karena memang karakternya nggak cocok. Seperti yang sudah saya bilang. Kadang-kadang karakter ini nggak boleh ketemu dengan karakter yang model seperti itu. Kalau ketemu mereka pasti nggak cocok. Itu hal yang lumrah. Itulah saya katakan yang paling penting saya berharap dari para penonton, jangan ada yang malah mengkotak-kotakan. Kadang-kadang yang bikin repot ini ada sekelompok orang, ya, para pendukung-pendukungnya yang malah mengkotak-kotakan. Merasa, wah saya mendukung si Budi. Karena si Budi lagi nggak cocok sama si Pulan, maka si Pulan dibal-bali gitu kan.
di typing bahwa si Fulan ini jahat dan sebagainya, ini kan nggak boleh. Padahal si Budi sama si Fulan nggak ada apa-apa, tapi pendukungnya kadang-kadang yang malah menulis-nuliskan kata-kata yang menurut saya, wah ini kelewatan gitu. Semua teman, teman-teman. Semua ini teman loh. Dulu kita bisa bareng-bareng ya, ketawa bareng dan sebagainya. Kok malah jadi seperti ini, kan nggak enak. Karena memang kita nggak bisa pungkiri ya. Ini para mujahid ini sedang berproses, lagi naik ya ke puncak yang jauh lebih tinggi, ke posisi yang jauh lebih luar biasa, sehingga badainya atau anginnya itu makin kencang. Dan kita harus siap untuk hal seperti ini. Dan saya yakin ya, semua pasti bisa kita lalui. Orang setiap tahun memang ada kok yang seperti ini sebenarnya, yang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Setiap tahun ada kok yang seperti ini. Cuman bedanya mungkin tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya nggak gitu koar-koar keluar. Bedanya paling di situ. Tapi karena sekarang makin ramai orang, jadi ya lebih nyebar lah gitu. Berita-beritanya jadi nyebar, dan kadang-kadang ada berita-berita yang simpang siur. Ada beberapa berita yang simpang siur sehingga jadi aneh-aneh. Sama seperti Bang Zuma bilang tadi. Padahal sudah clear. Bang Zuma bahkan sudah yang ngomong ya, kalaupun Bang Zuma ada salah dia minta maaf, dan yang dari sana juga sudah oke gitu. Ya saya tahu betul karena orang yang sebelah sana juga sudah terima, nggak ada masalah. Dengan Bang Zuma nggak ada masalah. Terus tiba-tiba Ustadz Wafi ditanyain kan gitu. Ada yang menanyakan Ustadz Wafi, itulah kenapa tadi Bang Zuma bilang, Ustadz Wafi merespon, tiba-tiba ada yang merasa sakit hati. Ustadz Wafi ditanyain, ya, dalam kapasitas ditanyain. Tiba-tiba video tersebut dipotong-potong, ya, dipotong-potong, dijadikan VT oleh beberapa orang, terdengarlah dari pihak yang lain merasa bahwa Ustadz Wafi sedang memojokkan pihak tersebut. Ini kan nggak benar. Padahal Ustadz Wafi sedang menjawab. Namanya ditanya, ya kita jawab. Kan nggak mungkin hal-hal tentang ya baptis atau wudhu lah ya, saya langsung buka aja. Baptis sama wudhu ini nggak pernah dibahas, kan nggak mungkin. Ini pasti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, pasti akan ada dibahas lagi. Masa setiap ada pembahasan ini kita hindari? Kan nggak mungkin. Setiap ada bahas ini, oh udahlah jangan dibahas, daripada nggak enak. Kan nggak mungkin. Ini tetap harus kita bahas, tetap akan dibahas gitu, karena nggak sekarang, besok, lusa gitu kan, itu pasti akan jadi pembahasan terus gitu. Jadi kita butuh kedewasaan. Kedewasaan. Tadi Bang Zuma juga menyinggung ya, kalian tidak join API pun, kalau kalian ada masalah, pasti API akan membantu. Karena Bang Zuma di situ pembina. Ya. Bang Zuma pasti kalau udah ngomong, dia akan memastikan bahwa API akan ada untuk kalian. API akan ada untuk mengayomi teman-teman pendebat-pendebat lainnya. Ini adalah satu visi dan misi yang diemban oleh organisasi ini. Dan kita doakan saja ya, bahwa API tetap akan menjalani hal tersebut. Tetap akan melakukan hal tersebut. Kan yang penting itu. Jadi sebenarnya semua saudara hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu dan biasalah. Yang penting kita punya tujuan yang sama. Itu yang paling penting. Selama kita punya tujuan yang sama, yaitu demi membela agama kita dari para polikardus, maka kita satu komando, maka kita satu jalan. Ya. Bedanya cuma kendaraan kan gitu. Ada orang naik ke bus, ada orang bawa mobil sendiri. Yang penting tujuan kita sama. Yayasan API ya, Apologet Islam Indonesia, hanya salah satu kendaraan. Ada organisasi-organisasi yang lain, YPMA, JCC, dan yang lain. Yang penting tujuannya sama. Hari ini saya numpang kendaraan ini. Bisa jadi bulan depan saya mau tes duduk di mobil yang lain kan gitu. Naik mobil yang lain. Saya hari ini naik bus. Besok saya mau naik coba mobil yang pribadi, Innova gitu kan. Begitu sampai rest area, saya tukar mobil lah, saya ikut yang mobil itu. Itu hal yang lumrah teman-teman. Yang penting tujuan kita adalah membantai syubhat-syubhat yang dibuat oleh Polikardus. Ini yang jangan teman-teman lupakan. Ya. Mungkin di dalam bus ada yang merasa, wah si kawan yang duduk samping ini kok parfumnya nggak enak gitu kan. Kok bawa parfum yang dia bawa ini wanginya wangi yang aneh gitu. Sehingga Anda nggak cocok, sehingga Anda pindah.
naik kendaraan lain, itu ya biasa gitu. Yang penting tujuannya, jangan Anda lencengkan tujuannya. Jangan tiba-tiba Anda pindah ke mobil lain, Anda bilang sama supirnya, yuk ganti tujuan gitu. Pergi ke tujuan lain, ini yang nggak boleh. Selama kita tujuannya masih sama, it's okay. Ya, tujuan kita adalah melawan fitnahan para Polikardus. Itu yang teman-teman harus ingat dan teman-teman harus catat. 2024 tantangan kita akan jauh lebih berat, teman-teman. Saya langsung buka-bukaan ya. Ini hasil analisa yang saya kumpulkan, saya pelajari bahwa di 2024 ini akan menjadi tahun yang berat bagi para mujahidin muslim. Para Polikardus ini sedang totalitas. Mereka dikejar oleh waktu, di mana target mereka 2030. Mereka punya target. Maka makin mendekati waktu tersebut, kucuran dananya makin kencang, fitnahan yang mereka buat akan makin ngeri, kan gitu. Dan saya harus katakan, kita sedang kelabakan di medsos. Kita kuat di media debat, ya, tapi media yang lain kita lemah. Kita bisa lihat bagaimana propaganda-propaganda, berita-berita dibuat oleh para Polikardus, hujatan-hujatan dibuat oleh para Polikardus, tapi orang-orang kita yang menangkis hujatan tersebut kita kekurangan. Di sebelah ada Pavel, sekot orang Belanda, tanpa ragi, Pil Pahit, Effendi Usman, ya Jemayan Yassin, Laskar Kristus, Wak Donat, Warenai, wah banyak sekali. Sedangkan di Muslim, yang menangkal fitnahan Polikardus cuman berapa? Cuman berapa? Ini kita perlu pertimbangkan. Harusnya kita fokus energi kita ke sana. Jadi bukan kita debat si kawan ini mau pindah mobil. Jadi karena dia mau pindah mobil, harus berhenti dulu kan. Turunkan dia untuk dia naik ke mobil yang lain. Sehingga kita lama sampai ke tujuan. Harusnya fokus kita gimana kita menghadapi Polikardus ini. Harusnya kita marking. Polikardus yang A, siapa yang hadapi? Polikardus yang B, siapa yang hadapi? Channelnya tanpa ragi, siapa yang counter? Ini yang harus jadi konsen kita. Tenaga kita dipakai untuk yang seperti ini. Nah, ini yang sedang saya coba kejar ya. Saya sedang berusaha untuk mengarahkan beberapa teman-teman untuk fokus. Nah, jadi Polikardus A siapa yang tangani, Polikardus B siapa yang tangani. Sehingga jenis-jenis konten yang kita suguhkan makin beragam. Channel-channel Muslim makin beragam. Itu yang paling penting. Nah, ini yang coba kita kejar ya. Walaupun dengan segala keterbatasan, mohon doanya, semoga kita bisa menghadapi Polikardus ini. Ini yang coba saya sedang pikirkan ya, cara terbaik bagaimana, dan mohon doanya ya. Dan insya Allah mungkin kita dalam beberapa hari ke depan, kita akan ada beberapa channel yang lain yang fokus menghadapi syubhat-syubhat Polikardus. Ya, contohnya Ustadz Wafi menjawab, ya, nanti juga ada Uniriva Reaction, ya, kita akan buat Uniriva juga, dan kita lagi coba mendorong Ustadz Ali juga, ya, Ustadz Ali sedang kita dorong juga, dan semoga bisa terlaksana lah, ya, karena yang namanya rencana kalau tidak terjadi ya sia-sia kan gitu. Ini saya lagi coba bagaimana supaya kita bisa konsisten, ya, kita bisa konsisten untuk menghadapi Polikardus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan Bang Zuma ini tidak sia-sia dan benar-benar bisa diresapi dan dimengerti oleh teman-teman. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.